Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allana fi sihhati wal afiyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi terkait perangkat pembelajaran. Baik, perangkat pembelajaran. Lalu apa sih yang dinamakan dengan perangkat pembelajaran? Nah, perangkat pembelajaran adalah dokumen tertulis seorang guru dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru secara administratif harus memiliki buku perangkat dalam mengajar. Selanjutnya, terkait perangkat yang harus disiapkan oleh seorang guru. Nah, untuk perangkat yang harus disiapkan oleh seorang guru di sini terbagi ke dalam 3 bagian. Ada pra pembelajaran, terus ada dalam proses pembelajaran dan pasca pembelajaran. Yang pertama yaitu pra pembelajaran. Nah, di dalam pra pembelajaran ini yang pertama ada silabus. Nah, silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, terus yang kedua ada PROTA, singkatan dari program tahunan. Nah, merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam jangka waktu 1 tahun. Terus yang ketiga ada PROMES, program semester. Nah, PROMES ini merupakan penjabaran dari PROTA itu sendiri, cuman dalam jangka waktu 1 semester. Terus ada absen, ada jurnal, dan ada KKM, singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Nah, yang mana merupakan suatu kriteria minimal dalam mencapai peserta didik untuk mencapai ketuntasan. Nah, seperti itu. Itu di pra pembelajaran. Kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran yang pertama ada RPP, singkatan dari rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. Terus yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga ada media pembelajaran, dan yang keempat ada metode pembelajaran. Nah, itu perangkat yang harus disiapkan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu perangkat pembelajaran yang harus disiapkan guru pada pra pembelajaran. Di sini ada 3 hal yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam pra pembelajaran. Yang pertama ada lembar penilaian. Terus yang kedua ada bank soal. Nah, tidak setiap soal juga bisa masuk ke dalam bank soal, akan tapi hanya soal-soal tertentu yang bisa masuk ke dalam bank soal. Ya, jadi melewati beberapa tahap. Jadi di situ harus diuji dulu tingkat kesukarannya si soalnya, terus diuji juga validitas soalnya. Jadi tidak semua soal bisa masuk ke dalam bank soal. Terus yang ketiga itu ada tugas mandiri atau tugas kelompok. Nah, itu hal-hal yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam pasca pembelajaran. Selanjutnya terkait perangkat pembelajaran guru. Di sini ada buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Yang pertama buku kerja 1. Dalam buku kerja 1 berisikan yang pertama analisis SKL standar kelulusan. Terus yang kedua silabus, yang ketiga ada RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua buku kerja 2. Buku kerja guru 2 berisikan yang pertama kode etik guru, yang kedua ikrar guru, terus yang ketiga pembiasaan guru, yang keempat tata tertib guru, dan sebagainya. Yang ketiga buku kerja 3. Dalam buku kerja guru 3 berisikan yang pertama absensi siswa, yang kedua daftar nilai, yang ketiga penilaian akhlak, yang keempat analisis hasil ulangan, dan sebagainya. Yang keempat buku kerja 4. Dalam buku kerja guru 4 berisikan yang pertama evaluasi dari sekolah, dan yang kedua program tindak lanjut. Selanjutnya yaitu terkait penilaian. Lalu bagaimanakah cara mendesain penilaian? Nah, pada abad ke-21 penilaian berfokus pada keterampilan yang mencakup yaitu berakhlak mulia, berpikir kritis, terus kreatif, inovatif, kolaboratif, dan liberal. Dan perlu dipikirkan juga bagaimana guru akan menilai hasil penilaian, yakni harus direncanakan dan ditetapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan siswa dalam belajar. Nah, terus juga membantu siswa dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.